Mau tidak mau, kita sepertinya hidup di dunia yang tidak sepenuhnya kita pahami. Ada hal-hal yang aneh, fenomena-fenomena misterius, yang kadang dapat kita lihat dan saksikan, tapi kita tidak tahu mengapa itu terjadi. Seperti kisah berikut ini. Ada sebuah lonceng yang aneh dan misterius, dan lonceng itu akan berdentang atau berbunyi, dan tidak lama kemudian ada orang yang mati. Bagaimana hal aneh itu bisa terjadi? Inilah kisah selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Anak-anak muda di kampung Udar tidak tahu asal-usul lonceng itu. Mereka hanya tahu bahwa lonceng itu telah ada di sana, tampak tua dan tidak terawat, tapi sesekali berdentang atau mengeluarkan bunyi. Yang aneh sekaligus mengerikan, setiap kali lonceng itu berbunyi, akan ada orang di kampung Udar yang akan meninggal dunia. Kampung Udar ada di bawah kaki sebuah gunung, dan merupakan perkampungan yang cukup padat. Di tengah-tengah kampung ada bangunan tua yang tampak kokoh tapi kosong, dan di depan bangunan tua itu ada sebuah lonceng berukuran besar. Seperti yang disebut tadi, anak-anak muda di kampung Udar tidak tahu asal-usul lonceng itu. Tapi para sesepuh mereka tahu. Menurut orang-orang sepuh di sana, pemukiman yang sekarang disebut Kampung Udar telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan terus berkembang hingga menjadi sebuah perkampungan. Di zaman dulu, menurut mereka, pemukiman itu hanya didiami beberapa keluarga yang mengungsi karena perang. Seiring waktu, makin banyak yang ikut bermukim di sana, dan anak keturunan mereka lalu menjadi penduduk di tempat itu. Masih menurut para sesepuh di sana, di tengah kampung itu ada sebuah bangunan kokoh, dan bangunan itu dulunya menjadi tempat berkumpul orang-orang yang pertama kali datang ke lokasi tersebut. Berpuluh-puluh tahun lalu, beberapa orang yang menetap di sana bergotong royong membangun rumah bersama untuk berteduh dari hujan dan panas. Di masa itu, kawasan tersebut masih berupa semak belukar, dan mereka butuh tempat yang nyaman untuk tempat tinggal. Maka jadilah bangunan sederhana tapi kokoh tersebut, dan orang-orang tinggal bersama di sana. Seiring waktu, orang-orang berdatangan ke kawasan itu, dan mereka mendirikan tempat tinggal sendiri di sekitar bangunan pertama tadi. Bertahun-tahun kemudian, seiring makin banyak orang yang tinggal di sana, makin banyak pula rumah-rumah yang dibangun di sana. Bahkan, orang-orang yang semula tinggal di bangunan pertama tadi belakangan juga membangun rumah sendiri-sendiri bersama keluarga mereka, hingga akhirnya bangunan pertama tadi kosong karena seluruh penghuninya telah pindah ke rumah mereka sendiri. Meski telah kosong tanpa penghuni, bangunan pertama tadi tidak dirobohkan, karena dianggap sebagai penanda awal munculnya pemukiman di sana. Sementara nama Udar yang menjadi nama perkampungan itu diambil dari nama seorang pria yang pertama kali menginjakan kaki di tempat itu, atau orang pertama yang menjadi penghuni di sana. Setelah keluarga-keluarga di sana tinggal di rumah masing-masing, bangunan tua tadi kemudian diperuntukkan sebagai tempat pertemuan warga kampung. Jika ada acara tertentu, atau musyawarah tertentu, mereka akan menggunakan bangunan tua tadi untuk bertemu dan berkumpul. Untuk hal itu, di depan bangunan dipasang sebuah lonceng. Jika sewaktu-waktu lonceng dibunyikan, artinya itu panggilan buat warga di sana untuk datang dan berkumpul. Berpuluh-puluh tahun kemudian, seiring para sesepuh di sana meninggal dunia, tradisi itu mulai ditinggalkan, dan bangunan tua serta lonceng di depannya juga mulai tak terurus. Perlahan-lahan, bangunan yang semula terawat mulai ditumbuhi lumut dan rumput-rumput liar. Sementara lonceng yang terpasang di depan bangunan mulai berdebu. Meski begitu, warga kampung Udar tidak pernah terpikir untuk merobohkan bangunan itu, karena menganggapnya sebagai bangunan bersejarah. Sampai bertahun-tahun, bangunan kuno itu tetap berdiri kokoh, meski lumut terus tumbuh di sana-sini, sementara lonceng di sana semakin berdebu. Sampai suatu waktu, terjadi sesuatu yang sangat aneh. Malam itu suasana kampung Udar seperti biasa, layaknya hari-hari lainnya. Orang-orang menjalani aktivitasnya masing-masing, ada yang di dalam rumah, ada pula yang lagi berkumpul dengan tetangga.
Lalu, tiba-tiba, terdengar lonceng berbunyi. Suara lonceng di malam hari itu terdengar oleh semua penduduk kampung, dan seketika mereka seperti baru ingat ada sebuah lonceng kuno di kampung mereka, yang terpasang di depan bangunan kuno. Dan mereka bertanya-tanya siapa yang membunyikan lonceng itu. Pak Tomo, yang dianggap sesepuh di sana, segera mendatangi bangunan kuno di tengah perkampungan, ditemani beberapa orang lain. Sesampai di bangunan tua itu, mereka tidak mendapati siapapun, tapi lonceng di sana tampak berayun lembut sebagaimana lonceng yang baru berdentang. Beberapa saat kemudian, ketika Pak Tomo dan yang lain masih ada di sekitar bangunan kuno, muncul berita dari para tetangga bahwa Bu Sumiati meninggal dunia. Bu Sumiati adalah warga di sana yang beberapa hari terakhir dikabarkan sakit. Maka Pak Tomo dan yang lain pun lalu pergi ke rumah Bu Sumiati untuk membantu-bantu keluarga di sana. Beberapa hari kemudian, peristiwa lonceng yang tiba-tiba berbunyi itu mulai terlupakan. Warga kampung Udar kembali menjalani kehidupan seperti biasa, dan mereka seperti kembali lupa pada keberadaan bangunan tua serta lonceng di depannya. Sekitar 2 bulan setelah Bu Sumiati meninggal, lonceng itu kembali berdentang. Waktu itu sore hari, dan sebagian warga kampung Udar sedang duduk-duduk di depan rumah. Lalu tiba-tiba lonceng itu berdentang, dan bunyinya dapat terdengar semua orang. Seketika orang-orang terkejut, dan sebagian mendatangi bangunan tua untuk melihat siapa yang membunyikan lonceng. Tapi mereka tidak menemukan siapapun. Pak Rumuzi, warga yang rumahnya berhadapan dengan bangunan tua itu bahkan mengatakan bahwa dia melihat lonceng itu tiba-tiba berbunyi sendiri. Pak Rumuzi menceritakan, waktu itu dia sedang duduk di depan rumahnya, jadi bisa melihat langsung bangunan tua di depannya. Lalu tiba-tiba lonceng itu berdentang, dan Pak Rumuzi tidak melihat siapapun yang membunyikannya. Ketika warga kampung sedang membicarakan lonceng yang berbunyi sendiri itu, tiba-tiba muncul 2 orang tetangga yang mengabarkan berita buruk. 2 tetangga itu Sofyan dan Udin, dan mereka baru pulang kerja. Keduanya mengabarkan kalau Azil, salah satu tetangga mereka, mengalami kecelakaan dan meninggal. Sofyan dan Udin menceritakan, saat dalam perjalanan pulang kerja tadi, mereka mendapati sebuah kecelakaan di jalan. Dan mereka mengenali si korban kecelakaan itu Azil, tetangga mereka. Sofyan dan Udin lalu membantu memanggil ambulans untuk membawa Azil ke rumah sakit. Namun Azil meninggal di tengah perjalanan ke rumah sakit. Berita itu pun jadi bahan perbincangan di kampung Udar. Dan sekali lagi mereka terlupa pada lonceng yang tadi berbunyi sendiri. Kisah-kisah semacam itu kembali terjadi, dan kembali terjadi. Tiba-tiba saja, lonceng di bangunan tua berdentang sendiri. Dan tak lama kemudian ada warga kampung Udar yang dikabarkan meninggal. Setelah peristiwa aneh itu terjadi berulang kali, sebagian orang mulai menyadari sesuatu. Setiap kali lonceng itu berbunyi, akan ada orang yang meninggal. Perlahan namun pasti, warga kampung Udar juga menyadari keanehan itu. Kenyataannya, lonceng tua itu memang selalu berbunyi setiap kali ada warga kampung yang akan meninggal. Selisih waktunya hanya beberapa menit. Sebagian orang di sana mengatakan selisih waktunya sekitar 10 menit. Begitu lonceng itu berbunyi, hampir dapat dipastikan akan ada kabar orang meninggal 10 menit kemudian. Sebagian warga jadi takut, sebagian lain bertanya-tanya. Mereka yang takut kemudian meminta agar lonceng itu dibuang saja. Tapi sebagian warga yang lain mengatakan bahwa lonceng itu bagian dari sejarah desa mereka, dan mereka harus menghormatinya. Selain itu, menurut mereka, lonceng itu juga jadi semacam penanda agar warga bersiap-siap untuk membantu tetangga yang terkena musibah kematian. Pak Tomo, sesepuh yang dihormati warga kampung Udar, menyatakan bahwa lonceng itu bukan menyebabkan kematian, tapi hanya memberi tanda pada warga bahwa akan ada orang yang meninggal. Entah bagaimana, lonceng tua itu seperti tahu saat ada warga kampung Udar yang akan meninggal, dan lonceng itu lalu berdentang sendiri. Pak Tomo maupun yang lain tidak tahu bagaimana hal aneh itu bisa terjadi.
Tetapi, menurutnya, dentang lonceng itu bisa dianggap sebagai pertanda. Sampai kini, bangunan tua di kampung Udar masih ada, dengan lonceng tua di depannya. Dan lonceng misterius itu kadang-kadang berdentang sendiri. Lalu tak lama kemudian ada warga di sana yang meninggal dunia. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.